Karena tiba waktunya kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Saya ucapkan selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai ibadah kita angkat pujian dengan judul Bertahan dan Kuatlah dari buku Kidung Mempelai. Dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun takkan mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga di atas segala kesusahanmu, menepi tetesan air matamu pada salib. Dia tangguh segalanya. Dari awal, saudara kita bantu berdiri. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun takkan mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga, Ia tahu segala kesusahanmu, menepi tetesan air matamu pada salib. Dia tangguh segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Haleluya Tuhan, benar Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup menguatkan hati kami Tuhan, dan sanggup menopang kehidupan kami. Dengan itu Tuhan, kami mau datang di pagi hari ini Tuhan, bersyukur oleh karena rahmat-Mu Tuhan, dan firman-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami dipimpin Tuhan selalu untuk selalu hidup bergaul dengan-Mu ya Bapa. Biarlah kami selalu merasakan kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan, dengan datang dan melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhanlah yang berhadirat, yang memimpin ibadah ini Tuhan, dan hingga kami merasakan Tuhan suasana sorga hadir di tengah-tengah hati kami ya Bapa. Dan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu,
Roh-Mu yang suci ya Bapa, sehingga kami beri yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami beri yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami menghancurkan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kemuliaan-Mu menaungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah doa permohonan kami ucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian selanjutnya. Ku tahu siapa yang pimpin. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kita, sehingga kita merasakan ada pertolongan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan kasih lewat firman-Nya. Asal kita mau taat dan setia dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan itu marilah kita tetap setia ikut Tuhan Yesus, karena semua indah pada waktunya yang Tuhan beri. Kita angkat pujian selanjutnya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Sudah kita bangkit berdiri. Hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan dan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan dan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi, hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan dan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Ya, silakan duduk kembali. Ya, apapun pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Dengan itu bertahan dan kuatlah kita di dalam bimbingan firman-Nya, sehingga kita mendapatkan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan itu mari kita angkat pujian selanjutnya. Indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku.
Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya, puji bagi Tuhan. Semua rencana yang Tuhan persiapkan bagi kita pasti semuanya indah. Dengan itu berpeganglah pada firman-Nya, karena tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita beri yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhan juga memberi yang terbaik bagi kita. Kita angkat pujian tak satu pun. Saya undang kita bangkit berdiri. Apa yang dapat memisahkan Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus? dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Baiknya yang kedua. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Baiknya yang ketiga. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Ibu. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Dalam bahaya Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tibalah waktunya Tuhan kami berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan untuk mendengar tiap kata firman-Mu yang sanggup memberikan kedamaian, ketenangan
dan bisa mengatasi segala sesuatu persoalan hidup kami, karena firman-Mu lebih besar dari segala persoalan kami, dari penyakit kami, dari problema kami, termasuk dari corona yang melanda dunia. Firman-Mu lebih dari segala-galanya. Ketika kami dengar firman-Mu, kami simpan dalam hati kami. Mujizat akan terjadi pada kami sesuai kebutuhan kami. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir pada pagi ini. Ibadah pertama jam 7.30, nanti ibadah kedua 10.30 ya di Permata. Dan bagi saudara yang mengikuti secara tunda dan langsung, kami ucapkan selamat bergabung, kasih tahu kepada teman dan keluarga mungkin firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini mereka butuhkan. Mari kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kita ambil dari kitab Ayub pasal 5 ayat 17. Ayub pasal 5 ayat 17. Temanya adalah berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah. Berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah. Apa temanya? Berbahagialah orang yang ditegur. Amin. Pernah ditegur? Kok kenapa saya ditegur ya? Berbahagia. Mari, ya. Silakan dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Ya, masa kelaparan diberi makan. Amin. Tidak sampai mati kelaparan. Terus, dan pada masa perang dari kuasa pedang. ya, masa perang pun dilindungi oleh Tuhan. Terus, dari cemeti lidah engkau terlindung. ya, cemeti lidah terlindung. Terus, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Tidak perlu takut kalau datang kemusnahan. Ya. Terus, kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. ya, binatang liar tidak akan engkau takuti. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang kita dengar. Berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah. Ya, karena Tuhan menegur anak yang dikasihi. Di mana anak yang tidak pernah ditegur oleh ayahnya, ya pasti ditegur. Kalau sudah menyimpang salah langkahnya, jalannya pasti ditegur. Ya, kalau dibiarkan nanti akhirnya dianggap betul benar dan akhirnya tersesat dan terhilang, baik dalam pergaulan, baik dalam hal berkata-kata, ya perlu betul benar, ya. Dan jangan suka berdusta. Kalau kita suka berdusta, nanti yang benar pun kita omongin tidak dipercaya. Ya, walaupun kita mengatakan yang benar tidak dipercaya. Dari dulu si pembohong dia itu katanya. Nah, ya. Jadi jangan biasakan berdusta, ya, walaupun guyonan jangan. Ya, jangan, karena setiap kata manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sekali lagi, setiap bicara kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh ucapanmu engkau dibenarkan,
oleh ucapanmu juga engkau akan dihukum. Ya, jadi banyak nanti masuk neraka manusia hanya karena omongan. Ya, dan kemudian bikin janji, nggak usah janji yang muluk-muluk. Ya, jangan janji yang muluk-muluk. Ya, sesuai dengan kemampuan saudara. Ya, jadi jangan janji apa yang muluk-muluk. Ya, supaya kita belajar berkata-kata dengan baik. Ya, termasuk saya juga dikoreksi lewat khotbah hari ini supaya berhati-hati dalam berbicara. Makanya disebut jangan banyak di antara kamu menjadi guru, pengajar, berkhotbah, sebab kalau pengkhotbah itu lebih berat, lebih besar tuntutannya karena yang mendengar banyak. Ya, yang mendengar banyak. Apalagi sekarang nih cara online bisa diulang-ulangi dengar. Tuh dia salah kita Pak Pendeta. Jadi harus belajar berkata-kata yang benar. Ya. Kalau perkataannya benar tepat dikatakan itu seperti paku yang tertajam. Ya, tertajam. Wah, kena aku. Pernah kena sama firman Tuhan? Pernah kena? Atau lagi kena nih sekarang? Mati hidup dikuasai lidah. Ya, jangan sekali-kali mengatakan matilah aku, jangan. Ya, hancurlah aku, jangan. Ya, ada kata-kata pengharapan. Pasti Tuhan tolong. Amin. Pasti Tuhan tolong. Sesulit apapun, ya, kita belajar berkata-kata yang positif, yang benar. Ya, jadilah menurut perkataanmu. Amin. Jadilah menurut perkataanmu. Walau sulit, walau sukar, katakan kata-kata yang baik, yang positif. Nah, saudara, jadi teguran, ya, biasanya teguran bisa lewat kata-kata. Ya. Nah, dididik supaya mengerti. Kemudian kalau tidak hidup dalam didikan, ajaran, maka datanglah ajaran. Ya, seperti seorang anak. Nah, jangan main pisau ya, jangan bermain api. Ya, kalau dibiarkan nanti bisa rumah kebakaran. Tetangga ikut jadi korban. Se-RT bisa kena yang berdekatan. Ya. Jadi kalau nggak mau dia dengan kata-kata biasanya dicam supaya dia tahu oh ini salah. Ya. Nah, jadi berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah, ya, dan siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kesempurnaan seseorang diukur dari kata-katanya. Amin. Kesempurnaan seseorang diukur dari apa? Kata-katanya. Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya bisa dikendalikan. Ya kan? Terkadang kita ya nggak gede-gedekan begitu kan, nggak besarkan, ya nggak besarkan. Ya. Padahal umpamanya hanya ya ada kalimat sedikit, tapi kita selalu nggak gede-gedekan. Pernah begitu nggak gede-gede? Hah? Supaya kita tidak salah berkata-kata, dipikir dulu 2 kali sebelum berbicara. Amin. Nah, dipikir berapa kali? 2 kali. Ini salah enggak? Oh, sudah benar. Baru diucapkan. Ya. Nah, sudah. Jadi berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah. Ya. Dalam Alkitab banyak orang yang ditegur oleh Allah. Ya, Petrus pun pernah, ya kan?
Pernah nggak ditegur oleh Allah? Ya. Oh, biarpun mereka meninggalkan engkau, kalau aku tidak akan menyangkal engkau. Wah, ini mantap, bicaranya mantap. Wah, kalau dilihat dari situ Petrus itu hebat. Ya. Tapi baru menghadapi perempuan yang lemah. Perempuan yang lemah. Engkau salah seorang dari mereka yang murid. Wah, sampai bersumpah. Orang bersumpah kan, ya, pakai yang lebih tinggi. Berarti pakai demi Tuhan aku nggak kenal Yesus itu. Wah. Udah berkokok ayam 3 kali baru dia sadar, baru dia ya menangis, menyesali dosa. Sudah pernah menyangkal Tuhan. Sering kita kalau dalam pencobaan menyangkal Tuhan. Nanti banyak orang menyangkal Tuhan. Orang Kristen. Orang Kristen. Waktu itu pernah kau lihat kamu bawa Alkitab, itu mah kebetulan aja itu mah. Ya, jadi tapi Tuhan masih beri pengampunan. Tuhan masih kasih pengampunan. Ya kan? Ya, guru saya berkata begini. Sedalam-dalam sumur, ya. Tali timba masih bisa menjangkau. Ya, jadi sedalam-dalam sumur tali timba masih menjangkau. Iya kan? Ada sumur umpamanya ke sumur kan untuk ngambil air kan? Ya kan? Masih bisa menjangkau. Jadi sedalam-dalam orang jatuh dalam dosa, ya, mungkin saudara sekarang lagi jatuh, ekonominya jatuh, rumah tangganya jatuh, serba jatuh semua. Ingatlah, tali timba masih bisa menjangkau. Itulah kasih Tuhan. Amin. Nah, kasih Tuhan. Ingatlah Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu kalau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyainya, dia terperosok masuk ke dalam lubang sumur, tidakkah dia akan mengangkatnya meskipun hari Sabat? Jadi tidak dibiarkan lembu atau domba yang jatuh ke dalam sumur nanti mati, tapi dia amin. Tapi bisa saja orang jatuh ke dalam sumur, ya, ke dalam sumur, bukan karena kesalahannya, tapi dijatuhkan orang, dijatuhkan dia, ya. Karena gak suka mungkin saudara dijatuhkan, saudara, ya. Tapi Tuhan itu baik. Siapa yang pernah jatuh dimasukkan dalam lubang sumur? Siapa? Sama siapa itu? Saudara. Kenapa? Iri dengki. Bayangkan, tidak senang saudaranya jadi raja. Masa saudara kandung jadi raja gak senang? Iya kan? Harusnya didukung, ya kan? Tapi ternyata saudara-saudaranya gak suka sama Yusuf itu. Ya, jadi rupanya di antara bersaudara juga berlomba-lomba juga rupanya, ya. Mau nomor satu, ya harusnya didukung, ya kan? Saudara kita sudah menaik, sudah makin diberkati, oh puji Tuhan. Malah jangan dibikin di batu sandungan di depan supaya dia jatuh, jangan. Ya, nah berbahagialah kalau saudaramu maju, amin. Begitu juga bersaudara dalam Tuhan. Kalau pelayanannya maju, nggak usah dikata-kata itu mah gara-gara si anu sih. Oh, banyak yang dukung dia, nggak usah, ya. Nah, kita berterima kasih kalau rekan kita maju dalam pelayanan. Ternyata banyak yang iri. Ya. Nah, di sini mau nggak ada yang iri di sini. Ya, nggak ada yang iri kan? Ya, bajunya makin bagus, kendaraannya ganti umpamanya.
Dari jalan kaki jadi naik sepeda, dari sepeda pakai motor, dari roda 2 jadi roda berapa? Berterima kasih, amin. Kalau masih skuter ya apa? Skuter ya. Suku diputer. Ya, sabarlah saudara. Ya, nah, ingat hidup manusia seperti apa? Roda tiba di atas sumur. Ya, mungkin saudara sekarang lagi di atas, puji Tuhan. Tapi bisa saja lagi di bawah. Ya, sudah di bawah dijungkir balikan lagi. Dijungkir balik, ya Tuhan. Sudah di bawah dijungkir balikan. Ya, pernah jungkir balik saudara? Sudah di bawah dijungkir balikan. Tapi waktu dijungkir balikan tiba itu justru di situ kesempatan dia menangkap air, menerima air. Sudah diisi baru mulai naik, mulai naik sedikit sampai sedikit terus, mulai naik dari bawah naik ke atas. Itu kan pekotbah bilang begitu kan? Ya, itu hidup manusia, ya. Roda, ya kan ada roda di atas kan? Betul kan? Roda. Ya, saudara lagi di atas di bawah nih sekarang. Ya, kalau masih di bawah ya sabar. Ya, sabar. Kalau sudah di atas ya bersyukurlah, bertahanlah, setialah kepada Tuhan, bersyukur ya. Nah, saudara, jadi berbahagialah orang yang ditegur oleh Tuhan. Ya, dalam Alkitab contoh-contoh yang ditegur oleh Allah itu termasuk diantaranya sorry. Nah, kebetulan namanya sama. Namanya Yunus, Nabi Yunus disuruh ke Niniwe, malah dia lari ke Tarsis. Ya, disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsis. Dia bayar biaya kapal perjalanan. Nah, karena uang banyak. Kalau nggak ada duit, mana akan lari? Uang ini yang membuat manusia lari dari Tuhan. Ya, waktu susah pengen didoakan supaya diberkati. Setelah diberkati banyak uang lari. Makin jauh dari kebaktian, makin jauh dari pelayan. Ya, maka datanglah badai, ya kan? Datang sehingga kapal itu semua buatannya terbuang. Semua seisi kapal dibuang, tapi juga tidak berhenti badai itu. Terus mengancam. Lalu diundi. Dia apa? Diundi. Siapa gerangan penyebab apa? Penyebab apa? Badai. Alkitab mengatakan undi dibuang ke pangkuan. Keputusannya dari Tuhan. Undi dibuang di pangkuan, keputusannya dari Tuhan. Waktu diundi ternyata nama siapa? Yunus, seorang nabi, seorang hamba Tuhan, penyebab kecelakaan. Bayangkan. Ya, kalau disebut dia kepala keluarga ya bisa. Ya kan? Kalau dia sudah berkeluarga, kepala keluarga. Kalau disebut dia umat Tuhan, ya juga umat Tuhan. Kalau disebut dia nabi, ya nabi juga. Kalau disebut hamba Tuhan, ya hamba Tuhan. Tapi ini Yunus, inilah penyebabnya terjadinya yang namanya badai kehidupan. Badai kehidupan. Tapi itu cara Tuhan menghajar. Siapa aku kasih, aku tegur, aku hajar. Amin. Tuhan mengasihi siapa? Yusuf. Akhirnya Yusuf dibuang ke mana? Siapa? Yunus. Tadi siapa saya bilang? Yusuf. Yusuf tadi ke dalam sumur. Ya, Yusuf akhirnya jadi raja. Amin. Dia terima itu ya, tidak membalas jahat dengan jahat. Tapi Yunus dibuang ke mana? Ke laut. Ya. Yunus dibuang ke mana? Ke laut.
Ya, berapa lama sih orang sanggup berenang? Ya. Berapa lama? Tapi atas penentuan Tuhan. Tuhan sudah tentukan, tetapkan seekor ikan memakan siapa? Nabi Yunus. Ditelanlah Yunus. Masuklah dia ke dalam perut ikan. Kira-kira wangi di situ atau apa kira-kira? Dalam perut ikan. Ada lampu di sana. Besarnya segede ruangan ini. Ya. Enggak ya? Perut ikan? Enggak ya? Wah, disitulah dia. Aduh, mungkin bagaimana dalam perut ikan itu gelapnya, baunya, semua dialami di situ. Ya, semua dirasakan karena menjauh dari itu Tuhan. Cuman Yunus kemudian sadar, berdoa dari dalam perut ikan. Berdoa dari pencobaan. Berdoa dalam masa kesukaran. Berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan, aku akan meluputkan engkau, kata firman Tuhan. Lalu Yunus berdoa. Nah, waktu Yunus berdoa, lalu Tuhan suruh apa? Ikan itu dimuntahkan. Nah, baru ini satu-satunya ikan muntahnya manusia. Muntahnya apa? Manusia. Ya. Sudah sadar Yunus, aduh ini doa saya didengar, masih keluar dari kesukaran. Saya nggak mau lagi menjauh dari Tuhan. Saya mau taat. Ya, buktinya Yunus nggak terulang lagi dimakan ikan. Ya, jangan sampai 2 kali ya. Amin. Cukuplah sekali. Lalu pergilah Yunus ke kota Niniwe. 3 hari perjalanan. Kalau dikelilingi kota itu 3 hari perjalanan. Dia berkhotbah. 3 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Berapa hari lagi? 3 hari lagi kota Niniwe. Kalau saya nggak salah 3 hari lagi atau 40 hari? 40 hari lagi ya. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Ya, 40 hari lagi. Koreksi. Makanya perlu ada yang tahu firman Tuhan. Diingatkan. Jadi 40 hari dia kelilingi, bayangkan, terus dia khotbah. Ya, sampailah berita itu ke singgasana, ke istana. Akhirnya raja memaklumkan puasa. Semua orang besar, kecil, kaya, miskin, sampai ternak, semua manusia puasa. Berapa lama puasanya? Berapa? Sudah pernah puasa ini? Binatang aja puasa. Binatang apa? Binatang aja puasa. Jangan terus-terus makan lah. Ya, puasa. Udah pernah puasa? Udah. Kalau nggak mampu 3 hari 3 malam, ya 2 hari 2 malam. Kalau tidak mampu 2 hari 2 malam, sehari semalam. Ya, amin. Ya, saya pernah puasa 4 hari 4 malam. Ya, 3 hari 3 malam pernah. Kalau puasa sehari semalam itu 6 kali dalam sebulan. Ya, 6 kali dalam sebulan. Jumat Sabtu itu puasa. Untuk apa? Untuk pembukaan rahasia firman Tuhan, supaya firman ini terbuka. Ya, terbuka. Ini tidak bisa dengan akal kita, ya. Tidak bisa dengan apa? Dengan akal. Ini harus digumuli, didoakan. Ya. Ini bukan sekedar orang berkatakan ilmu, ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Ingatlah Yohanes di Pulau Patmos, ketika dia melihat buku itu termeterai, tertutup, dia menangis. Akhirnya terbuka. Itu sebabnya namanya wahyu. Wahyu itu artinya ungkapan, pembukaan rahasia firman Tuhan yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tersembunyi. Tapi zaman akhir dibukakan. Untuk apa? Supaya gereja Tuhan hidup dari firman Tuhan. Amin.
Manusia hidup bukan dari apa? Dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nanti kita akan terbukti hidupnya dari firman. Amin. Amin. Ada pernah orang puasa 40 hari 40 malam? Ada nggak? Ada Musa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, malah 2 kali. 2 kali dia puasa untuk menerima tabernakel ini, kemah suci ini. Gak sembarangan ini. 40 hari 40 malam Musa puasa untuk mendapatkan kemah suci. Ya. Nah, Panhesen juga untuk mendapatkan arti rohani ini puasa. Sekitar 50 hamba Tuhan di Pacet di Surabaya itu berdua puasa untuk dapat ungkapan. Ya, diungkapkan. Lalu dibukukan sama. Ya, supaya jangan nanti tafsiran. Jadi seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu diungkapkan kepada beliau. Diungkapkan lewat 20 puasa. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang dia terima saya sampaikan pada saudara. Amin. Nah, ini wahyu dari Tuhan. Amin. Nah, jadi Alkitab harus apa? Diungkap, dibuka, jangan tertutup, tapi terbuka. Sebab namanya ada wahyu. Wahyu itu artinya ungkapan. Kalau bahasa Batak itu enak, pangukapon. Ya kan? Pangukapon. Bahasa Inggris revelation. Ya. Nah, diungkap, dibuka rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Guru saya mengatakan begini, kalau firman sudah dibuka, perhatikan, kalau firman sudah dibuka, pintu pun pasti terbuka. Amin. Kalau firman sudah dibuka, pintu pun akan terbuka. Mungkin sekarang saudara menghadapi pintu yang tertutup rapat-rapat. Sudah saudara gedor, sudah saudara pakai banyak kunci untuk membukanya, masih tetap tertutup. Tapi ketika kau mendengar firman Tuhan ini terbuka, ini maksudnya membukakan pintu bagimu sampai nanti pintu surga terbuka juga. Amin. Nah, pintu berkat terbuka. Kalau firman sudah terbuka, segala pintu akan terbuka. Amin. Nah, siapa tadi yang ditegur oleh Tuhan? Yunus. Ya, ada lagi orang yang ditegur oleh Tuhan. Ya. Satu lagi namanya Onesimus. Siapa namanya? Onesimus. Onesimus itu artinya berguna. Apa artinya Onesimus? Berguna. Makanya ada kitab namanya kitab Filemon. Ada ya? Filemon. Nah, itu tulisan Paulus ketika di penjara karena berita Injil. Ya. Nah, kemudian di dalam penjara itu dia bertemu dengan seorang yang bernama Onesimus. Rupanya sekamar dia. Sekamar dengan siapa? Rasul Paulus. Paulus masuk penjara karena kebenaran, tapi Onesimus karena merugikan majikannya. Majikannya Filemon namanya. Siapa majikannya? Filemon. Merugikan. Mungkin dia korupsi dia. Pernah korupsi nggak? Yang mendengar ini pernah nggak korupsi? Terkadang waktu juga kita korupsi ya. Ibadah mulai jam berapa biasanya? Tapi sini mau nggak ada tepat waktu lah. Tapi bukan berarti kalau terlambat nggak boleh datang. Ya, jangan terlambat disengaja itu. Terlambatnya disengaja ini janganlah. Ya, supaya nanti pertolongan jangan terlambat. Ya kan? Jangan terlambat. Ya, akhirnya ketemu siapa tadi?
Paulus dengan siapa? Onesimus. Ya, lalu didoakan ini akhirnya lepas. Lepas siapa? Onesimus. Jadi penjara itu bukan penyiksaan. Saya pembina di penjara sudah 15 tahun. Ya, 15 tahun. Ya, jadi tahu namanya tugas kita itu membina supaya mereka yang di dalam berubah menjadi insan yang berguna. Ya, jadi kalau orang bebas dari penjara jangan dibenci ya. Nah, jangan ditolak ya, disambut, dan sudah bebas juga harus berubah. Amin. Harus apa? Berubah. Ya. Nah, kemudian dikeluarkanlah siapa ini? Onesimus. Dulu tidak berguna, sekarang jadi berguna. Amin. Dulu tidak berguna, sekarang jadi berguna. Jadi hidup kita juga begitu, harus berguna. Ini para remaja, anak-anak remaja, mau nggak beberes di rumah ini? Pernah nggak nyuci piring atau nyapu atau ngepel? Atau sama mamanya semua? Semua sama mama. Sudah 9 bulan 10 hari dikandung, sudah digedein, sudah sampai gede nanti ngongkak terus hanya makan tidur. Aduh, kasihan mamamu lah. Kasihan, bantulah. Ya, bantu. Walaupun saudara belajar tetap bantu. Nanti lihat mama, anakku ini pintar, rajin, ya kan? Jangan nanti udah menikah cuci piring pun nggak bisa. Setelah hanya sorry. Ini betul ya. Ada orang baru nikah. Baru apa? Baru nikah. Rupanya dulu dimanja sama orang tuanya. Dimanja sama apa? Orang tuanya. Akhirnya nggak bisa apa-apa dia. Lalu masaklah si pengantin baru ini, ya, dia beli telur. Lalu dia ceplok telur, dipuji sama suaminya. Besoknya lagi ceplok telur. terus ceplok telur. Hanya itu bisanya. Hanya ceplok telur. Gak bisa apa-apa. Harusnya bisa. Ya, ibu-ibu harus apa? Bisa. Ya, jangan hanya apa? Ya, di sini semua bisa lah. Amin. Bisa ngarsik ini? Bisa ngarsik ya? Jangan masak nasi, nggak bisa. Ya, encer apa? Apa namanya itu? Jadi bubur. Atau apa namanya itu? Getih apa? Apa namanya itu, masak nasi apa? Masih keras, masih seperti beras, ada beras. Ya bisa lah, perempuan itu harus serba bisa. Amin. Nah, jadi jangan malas belajar masak. Amin. Jangan malas belajar masak. Ya, dan belajar ibu gembala itu pintar masak. Iya betul. Jadi orang masak itu daun ubi pun enak, apalagi daging. Ya, jangan bicara daging, daun ubi pun di tangan juru masak pasti enak. Enak daun ubi, apalagi daging. Luar biasa. Ini sudah masak daging, ya ke asinan lah, ke pedasan lah. Nggak bisa. Bayangkan sudah daging pun dimasak nggak? Di sini mah nggak ada di sini. Belajar masak, amin. Ya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang ditegur oleh Tuhan. Siapa tadi yang ditegur oleh Tuhan pertama? Yunus. Terus Onesimus. Pernah saudara ditegur Tuhan? Pernah ditegur? Pernah ditegur? Atau dalam teguran ini sekarang? Koreksi diri, bertobat. Begitu saudara bertobat, pasti mujizat terjadi. Amin.
Yang menghambat doa kita adalah dosa. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang pemisah antara kita dengan Allah kita, yang membuat dia tidak mendengar doa kita adalah dosa kita. Ingatlah anak yang bungsu yang memboroskan harta ayah. Habiskan semua? Habiskan? Pulang dia pakaiannya compang-camping. Di sono dia habiskan hartanya. Di negeri orang. Mungkin tadinya disebut sekolah lah, mau apa. Ternyata di negeri orang habiskan apa? Harta. Untung Tuhan itu baik. Dibuatlah dia di negeri orang. Nyaris mati kelaparan. Tinggal pakaian compang-camping. Lalu dia berkata, betapa banyaknya orang upahan di rumah Bapakku, tapi aku di sini mati kelaparan. Baiklah aku bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, ini hajaran. Terjadi kelaparan, kekurangan, ya. Akhirnya lewat itu dia kembali. Begitu dia kembali, bapaknya berkata pada hamba, lekas ambil lembu domba, ya, sembelih, kita akan berpesta, sebab anakku ini sudah mati hidup kembali. Amin. Jadi saudara yang dalam kesukaran, kesulitan, kembalilah saudara kepada Tuhan. Pasti Tuhan memeluk saudara. Anak itu dipeluk, dicium, diberikan cincin. Cincin adalah lambang kasih. Cincin tidak ada ujung pangkalnya. Begitulah Allah mengasihi saudara dengan kasihnya yang kekal. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya, boleh nyanyi nyanyian. Ya, mana daftar lagunya? Daftar lagu. Ya, Tuhan selalu ampuni sajalah, ya. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Selalu ampuni, amin, yang lupakan yang sudah, amin. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Kita berdiri. Tuhan selalu ampuni, amin, dan lupakan yang sudah, amin. Dia takkan salahku. Tuhan selalu ampuni. Singer saja, jemaat.
bisa berdoa dalam hati. Amin. Tuhan mengampuni anak yang mau kembali padamu. Mungkin engkau sekarang dalam kesusahan, kesulitan, karena engkau sudah meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Kembalilah, terimalah ajaran teguran Tuhan. Dia akan peluk engkau dengan tangan kasih-Nya. Dia akan belai engkau dengan kedua tangan. Air matamu akan dihapus oleh Tuhan. Lembut sekali. Singer saja. Mari. Tuhan selalu ampuni. Mari. Adakah engkau sedang mengalami teguran dari Tuhan? Terimalah. Akuilah kesalahanmu kepada Tuhan. Mari. Yang mau mengaku dan mau kembali kepada Tuhan, mau mengalami pemulihan seperti Yunus, dipulihkan dan menjadi berkat bagi Tuhan. Tidak sukar untuk menolong, memberkati, memulihkan. Mari, yang mau didoakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu sehingga lembut sekali. Jemaat bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, di masa-masa pandemi, masa yang sukar, supaya engkau tidak menjadi korban, tidak menjadi celaka, tidak binasa, tapi Tuhan menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Kembalilah kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dia akan memeluk engkau dengan tangan kasih-Nya. Haleluya. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir ini, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tunda. Hamba berdoa buat mereka, Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat, hati yang terangkat. Mungkin mereka sedang jatuh ke dalam sumur yang dalam. Tali timba kasih-Mu masih mampu mengangkat kami, menaikkan kami kembali dari kejatuhan kami. Hamba berdoa, Tuhan angkat mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan sembuhkan kesehatan mereka, tubuh mereka, ekonomi mereka, rohani mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menyembuhkan engkau. Allah yang ajaib itu mengasihi engkau dan membelai engkau dengan kedua tangannya. Dia berkata padamu, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba yakin, kami yakin doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan 2 kali ya, masih fokus pada baksos kita ya. Kita jalankan ibadah persembahan 2 kali. Kita nyanyikan nyanyian. Kita nyanyikan hari-hari kula bersama Yesus. Suka duka ku jalani
Terima kasih buat kehadiran saudara, dan bagi saudara yang mengikuti juga secara online, baik tunda dan langsung, kami ucapkan terima kasih buat saudara mau mengikuti ibadah ini ya. Dan Tuhan tentu memberkati, membalas berlipat kali ganda segala pengorbanan saudara. Dan sebagai warta jemaat, hari Selasa kita doa, hari Rabu kita pendalaman Alkitab ya, hari Sabtu remaja muda ibadah online, nanti 10.30 ibadah kedua di Permata, kemudian hari Minggu depan kita kumpul kembali jam 7.30 di sini ya. Jadi teman-temannya yang kendor bisa diajak ya. Kalau tidak bisa hadir, bisa secara online ya. Ya, tetap pergunakan social distance, yaitu jaga jarak. Pulang juga begitu, jaga jarak, kita patuhi peraturan pemerintah. Ya, kemudian banyak berdoa supaya pemerintah diberikan Tuhan hikmat untuk mengatasi kondisi dan keadaan negara kita, supaya jangan sampai terpuruk tapi bisa bertahan, bahkan bisa masyarakat Indonesia makin baik. Amin. Ya. Itu saya kira. Masih ada yang sakit, kita doakan Oku Kembar, kemudian Pak Nadi Tupulu ya, yang sakit, kemudian ya Mama Angel ya, Mama Ibu Lydia. Bagi saudara yang belum dibaptis, salam. Belum dibaptis tapi mau dibaptis, masih terbuka kesempatan, sedang ada penataran ya. Nah, hari apa penatarannya? Hari Kamis jam ya sekitar setengah 7 ya. Ya, setiap Kamis ya. Siapa yang mau dibaptis ini? Belum dibaptis ya. Jangan saudara, ada yang belum dibaptis? Ya, kalau sudah semua puji Tuhan ya. Kalau belum, terbuka kesempatan ya. Ditata itu sudah mengerti ya. Masih ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, kita tutup dalam doa. Ya, kita bangkit berdiri. Tibalah waktunya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa buat mereka yang kurang sehat, baik Pak Nabi Tupulu, juga Opu Kembar, Mama Angel, dan Mama Lydia, dan yang lain yang tidak sempat kami sebut, hamba sebut, namun mereka adalah orang-orang yang Kau kasihi. Biarlah Tuhan lawat mereka. Kami berdoa supaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan, darah-Mu mengampuni dosa mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus mengampuni dosamu. Firman Allah disampaikan padamu. Firman disampaikan, disembuhkannya mereka dari sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau. Bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Ekonomimu diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Kemanapun engkau pergi diberkati oleh Tuhan. Dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari Presiden kami Pak Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat, sampai kepada Wali Kota Bandung, bahkan Muspika Kecamatan Andir, Pak Lurah kami berkati juga, Pak RW, Pak RT berkati, TNI Polri berkati, semua stakeholder di negara kami berkati, MPR, DPR sampai DPRD tingkat 2, tingkat 1 berkati semua. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus menyertai engkau. Haleluya. Amin. Selamat
pulang. Selamat berhari Minggu. Immanuel Allah bersama.